Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Aura ini, peringkat 9 Martial Lord. Orang dengan nama Chu Feng ini, dia sebenarnya adalah peringkat 9 Martial Lord. Seru orang-orang dengan terkejut. Setelah merasakan aura dahsyat Chu Feng serta niat membunuh yang ganas, ekspresi semua orang yang hadir dengan segera dan secara drastis telah berubah. Mereka semua mulai bergerak mundur, dan tubuh mereka bahkan mulai bergetar. Itu karena, mereka semua diintimidasi oleh kekuatan Chu Feng. Terutama untuk Shen Lang dan yang lainnya dari wilayah Laut Selatan. Ekspresi terkejut dan tidak percaya pada wajah mereka, itu bahkan terlihat lebih jelas. Mereka semua menyadari bahwa, Chu Feng bukanlah seseorang yang sederhana. Namun sayangnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng sekuat ini. Bahkan saking kuatnya, dia sudah mencapai peringkat 9 Martial Lord. Peringkat 9 Martial Lord ini, kita harusnya tahu bahwa di wilayah Laut Selatan, ini adalah peringkat yang hanya dicapai oleh para ahli puncak dari generasi tua. Di generasi mereka, tidak ada seorang pun yang mencapai peringkat seperti itu. Dia sebenarnya peringkat 9 Martial Lord, ucap para tetua. Sebagai faktanya, bukan hanya mereka saja yang berasal dari wilayah Laut Selatan, bahkan tetua berambut hitam yang menentang Chu Feng sebelumnya sangat berkerut. Ekspresi yang rumit bahkan muncul di wajahnya. Itu karena, dia tidak pernah membayangkan bahwa junior dari wilayah Laut Selatan ini akan memiliki kultivasi seperti itu. Peringkat 9 Martial Lord, bahkan di seluruh hutan Qianwood Selatan, tidak ada banyak orang yang bisa mencapai peringkat seperti itu. Selain itu, beberapa murid yang telah mencapai peringkat 9 Martial Lord, mereka semua berusia lebih tua dari Chu Feng. Bisa dikatakan bahwa seseorang seperti Chu Feng, yang telah memasuki peringkat 9 Martial Lord pada usia muda sangatlah langka, dan bahkan di hutan Qianwood Selatan itu sendiri. Ini menyebabkan tetua berambut hitam menyadari bahwa, situasinya telah berubah buruk. Meskipun posisi keluarga Han di hutan Qianwood Selatan sangat tinggi, tapi tujuan utama keberadaan hutan Qianwood Selatan adalah untuk memilih murid luar biasa yang akan dikirim ke Gunung Qianwood. Itu karena, tempat tersebut adalah penyedia bakat untuk Qianwood Mountain. Adapun Chu Feng ini, meskipun dia berasal dari wilayah Laut Selatan, dia tanpa diragukan lagi, dia merupakan bakat yang langka. Dengan bakat langka seperti itu adalah sesuatu yang seseorang seperti dia tidak bisa dengan sengaja membuangnya. Kalau tidak, jika masalah seperti itu menyebar hingga ke kepala sekolah, maka dia kemungkinannya akan mengalami musibah. Para tetua, cepat tangkap dia, terua tetua itu. Meskipun dia tahu bahwa situasinya menjadi buruk, dan dia kemungkinannya telah membuat marah karakter yang merepotkan, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang tetua. Selain itu, dia adalah seorang tetua dari keluarga Han. Dengan demikian, tetua berambut hitam ini tidak menyerah begitu saja. Justru sebaliknya, ia memerintahkan 4 tetua lainnya untuk menangkap Chu Feng. Dia telah memutuskan untuk mempertimbangkan panjang lebar, tindakan apa yang harus dilakukan dengan Chu Feng. Dia berencana untuk menangkap Chu Feng dan kemudian secara pribadi berdiskusi dengannya, dan berharap untuk mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan kemudian bisa berdamai. Wush wush. Namun, keempat tetua itu tampaknya tidak mengerti maksud dari tetua berambut hitam itu. Mereka telah bertindak secara bersamaan. Tanpa menahan apapun, mereka semua melepaskan kekuatan bela diri masing-masing dari peringkat 1 dan 2 di ranah Raja Bela Diri. Seperti binatang buas tak berbentuk, kekuatan bela diri bergegas menuju Chu Feng. Tidak hanya mereka berencana untuk menggunakan aura mereka sendiri untuk menekan kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng, bahkan serangan yang mereka gunakan juga bukan masalah kecil. Ini bukan hanya penindasan bagi Chu Feng, tapi ini juga untuk membalaskan dendam Han Xi. Dan sepertinya, mereka ingin mempermalukan Chu Feng di depan umum. 2 tetua peringkat 1 Martial Kings, dan 2 tetua di peringkat 2 Martial Kings.
Sedangkan untuk peringkat 9 Martial Lord, ini adalah barisan yang tidak bisa dikalahkan. Namun sayangnya, itu hanya terjadi untuk peringkat 9 Martial Lord biasa. Karena bagi Chu Feng, mereka berempat paling banyak hanya bisa dianggap sebagai 4 harimau ganas. Meskipun agak kejam, tapi mereka hanya membuang-buang hidup mereka. Itu karena, kekuatan Chu Feng sekuat naga. Kalian semua harus mati tanpa kecuali, ucap Chu Feng. Seketika, Chu Feng tiba-tiba saja berpindah. Segera, kemarahannya juga telah meluap-luap. Dena bahkan niat membunuhannya sudah sangat menindas. Ketika dia bergerak, itu hanya mirip dengan kebangkitan Dewa Perang. Dalam sekejap, udara mulai bergetar tanpa henti. Angin kencang meledak-ledak di mana-mana. Tidak hanya Chu Feng menghindari serangan dari 4 ahli Raja Bela Diri, ia bahkan seperti iblis yang dengan cepat bergegas ke pusat 4 tetua itu. Saat dia masuk ke tengah barisan mereka, dia melepaskan kekuatan bela diri yang tak terbatas. Dari yang awalnya tanpa bentuk hingga dengan terbentuk, dan itu adalah 4 tangan besar yang telah muncul. 4 tangan besar itu menembak dengan eksplosif, dan langsung meraih keempat ahli Raja Bela Diri. Bas-bas. Tangan besar itu bukanlah keterampilan bela diri. Itu dapat dikatakan juga bahwa, mereka hanya semacam trik yang dibuat Chu Feng melalui kekuatan bela dirinya. Namun, kekuatan mereka juga sangat kuat. Dipegang oleh keempat tangan besar itu, keempat ahli Raja Bela Diri segera merasa tidak berdaya dari kepala hingga kaki mereka. Dan seolah-olah, kekuatan seluruh tubuh mereka telah diambil dari mereka. Jangankan untuk terus menyerang Chu Feng, bahkan pada saat ini mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ini bukanlah yang terburuk. Dan yang terburuknya adalah, ketika Chu Feng menangkap keempat tetua dengan tangan besarnya dengan kekuatan bela diri, dia melompat dari udara ke pohon besar, dan kemudian mengacungkan tangan kekuatannya yang besar, lalu dengan panik menghancurkan keempat tetua dari keluarga Han menuju sebuah pohon besar. Gubrak-gabruk gubrak-gabruk. Meskipun pohon-pohon ini sangat tebal dan menjulang tinggi ke langit, tapi mereka hanyalah pohon. Untuk melindungi mereka, hutan Qianwood Selatan telah menempatkan penghalang spiritual pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Dengan perlindungan penghalang spiritual, pohon-pohon ini seperti baja dan besi. Ketika tubuh keempat tetua ditabrakkan ke arah mereka, suara ledakan seperti tabrakan logam pun segera bergemuruh, dan banyak riak yang menimbulkan kekacauan muncul berturut-turut. Namun hal yang paling pentingnya adalah, bahwa kekuatan Chu Feng terlalu kuat. Bahkan pohon besar yang menjukang ke langit saja, yang memiliki penghalang spiritual ditempatkan di sekitarnya, pohon itu akhirnya bergetar tak terkendali setelah dihancurkan dengan keempat tetua. Sejumlah besar daun pun jatuh dari langit seperti hujan. Sebuah celah bahkan mulai muncul di penghalang pembentukan roh itu. Dalam situasi seperti ini, keempat tetua itu semuanya dihancurkan ke keadaan yang berantakan. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulut mereka. Bahkan tulang tua mereka, itu sebagian besar dari mereka telah hancur. Semua jenis suara patah tulang terus bergema di seluruh tubuh mereka tanpa henti. Hanya dalam sekejap, mereka berempat telah hancur menjadi 4 individu berdarah. Begitu parahnya, sehingga 2 tetua peringkat 1 Martial Kings akhirnya pingsan. Oh surga, apakah orang ini monster? Dia benar-benar mengalahkan 4 tetua tingkat Raja Bela Diri ke keadaan seperti itu, yang hanya mengandalkan kultivasi peringkat 9 Dewa Bela Diri. Oh dewa, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Apakah ini benar-benar pertempuran antara ahli Raja Bela Diri dan ahli Dewa Bela Diri? Seru para penonton. Selain itu, jumlah orang yang hadir juga sangat banyak. Ketika Chu Feng memulai serangannya, ia telah menarik lebih banyak orang. Tidak hanya para murid saja, bahkan para tetua hutan Qianwood Selatan juga telah tiba. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terpana. Itu karena, bahkan di tanah suci bela diri, mampu melampaui kultivasi seseorang untuk melawan yang lebih kuat itu masih terlalu sedikit. Adapun mereka yang bisa mengalahkan ahli Raja Bela Diri yang hanya menggunakan kultivasi Dewa Bela Diri, mereka adalah jenius.
Orang harus tahu bahwa, kejeniusan semacam ini bukanlah kejeniusan biasa. Justru sebaliknya, mereka jenius yang akan diakui oleh semua orang di tanah suci martialism. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Bukankah mereka adalah tetua keluarga Han? Siapa sebenarnya pria itu? Dia benar-benar secara terbuka memukuli para tetua keluarga Han, meskipun dia hanya seorang murid. Bukankah ini terlalu gila? Hahaha, sangat menyenangkan, ini benar-benar sangat menyenangkan. Orang-orang dari keluarga Han, mereka mengandalkan faktanya bahwa mereka memiliki banyak orang di hutan Qianwood Selatan, dan mereka juga mengandalkan faktanya bahwa Han Qingyu adalah tetua hukuman dari hutan Qianwood Selatan, yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman. Dia memutuskan untuk bertindak ceroboh tanpa peduli dengan yang lain, lalu menyinggung atasan, dan kemudian menggertak hampir semua orang. Hari ini, tampaknya mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Usia anak ini sangat muda, tetapi dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Apalagi, kekuatan pertarungannya juga luar biasa. Dia tanpa diragukan lagi adalah jenius. Menurut aku, dia tentu saja seseorang yang memiliki latar belakang luar biasa. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia mau secara terbuka memukuli orang-orang dari keluarga Han? Hahaha, benar-benar memuaskan. Tidak pernah aku harapkan, kalau orang-orang dari keluarga Han akan mengalami hari seperti itu, ucap para penonton. Orang-orang yang datang kemudian, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun sepertinya, mereka menyadari bahwa para tetua itu berasal dari keluarga Han. Ketika mereka ingat bagaimana keluarga Han akan membuat tirani dan mempermalukan mereka, mereka semua merasa sangat bahagia. Mereka semua merasa bahwa pemukulan Chu Feng ini sangat hebat, dan ini benar-benar memuaskan mereka. Jika bukan karena faktanya bahwa keluarga Han terlalu kuat, mereka pasti akan mulai bertepuk tangan dan bersorak untuk Chu Feng. Berhenti, berhentilah. Tidak hanya kamu memukul sesama murid, kamu juga benar-benar berani menyinggung atasan kamu, dan memukuli tetua kamu sendiri. Apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Teriak tetua berambut hitam. Tidak pernah tetua berambut hitam itu membayangkan, bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng akan sekuat ini. Mengalahkan 2 peringkat 1 Raja Bela Diri dan 2 peringkat 2 Raja Bela Diri dari keluarga Han, bagi Chu Feng, ini seperti mengalahkan sekelompok anak anjing. Ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menetapkan ulang Chu Feng, dan dengan hati-hati memperlakukannya. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seseorang dari keluarga Han. Kehormatan keluarga Han tidak bisa diizinkan untuk diinjak-injak. Dengan demikian, setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menggerakkan tubuhnya, dan menunjukkan kekuatannya dari Raja Bela Diri peringkat 3. Segera, dia pun akhirnya mulai menyerang Chu Feng. Peringkat 3 Martial King, itu adalah peringkat yang sangat melampaui Martial King peringkat 2. Selain itu, bukan hanya tetua berambut hitam ini relatif lebih muda, bahkan kekuatan bertarungnya juga tidak biasa. Paling tidak, dia beberapa kali lebih kuat daripada 4 tua-tua keluarga Han lainnya. Jadi, ketika dia memutuskan untuk menyerang, itu bukanlah masalah kecil. Sejumlah besar kekuatan penindasan seperti pasukan binatang buas tak berbentuk, yang tidak hanya memaksakan tetapi meraung di nada yang menusuk telinga, Dekin bahkan itu benar-benar berhasil mengalahkan penindasan Chu Feng. Setelah dia menggunakan kekuatannya, tetua berambut hitam itu menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan Chu Feng. Lapisan demi lapisan kekuatan bela diri dikirim olehnya. Kekuatan bela diri yang kuat yang dikendalikan olehnya, itu berubah dari tanpa bentuk hingga terbentuk. Mereka berubah menjadi 4 pedang besar yang lebih dari selusin meter, dan terus berkedip-kedip dengan cahaya. Pedang besar itu melesat ke arah tangan besar Chu Feng, yang dibentuk dengan kekuatan bela dirinya. Dia berencana untuk memotong tangan besar Chu Feng, dan menyelamatkan keempat tetua lainnya. Peringkat 3 Martial King ini tidak bisa dipandang rendah. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang menentang tingkat kultivasi dalam pertempurannya, tapi dia hanyalah seorang ahli di ranah dewa bela diri. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut,
itu akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan tetua berambut hitam ini. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut sama sekali. Dengan niat membunuh, 3 sinar guntur dikirim keluar dari tubuhnya dengan suara menderu. Mereka berputar dengan sekeliling tubuhnya, dan dalam sekejap mata, guntur itu berubah menjadi baju besi yang memancarkan petir dari seluruh penjuru. Armor ini akhirnya telah sepenuhnya menutupi tubuh Chu Feng. Setelah guntur armor itu muncul, kultivasi Chu Feng langsung tumbuh. Di depan banyak pengamat, ia naik dari peringkat 9 Martial Lord ke peringkat 1 Martial King. Bang! Dengan peningkatan dalam kultivasinya, aura yang dipancarkan oleh Chu Feng berubah sangat berbeda. Perbedaan antara Dewa Bela Diri dan Raja Bela Diri, itu adalah tingkat kekuatan bela diri yang cukup berpengaruh. Ketika Chu Feng melangkah ke ranah Martial King, kekuatan bela diri yang ia kendalikan juga berubah menjadi kekuatan bela diri tingkat raja. Dengan demikian, 4 pedang besar yang dibentuk dengan kekuatan bela diri yang sangat mengancam sebelumnya, dan sekarang itu menjadi sangat lemah sehingga mereka akan runtuh pada serangan pertama. Chu Feng berteriak dengan keras, dan kemudian membuka tangannya. Segera, sebuah telapak tangan ditembakkan. Wush! Ledakan, bang! Ketika serangan telapak tangan itu dikirim, gelombang energi melonjak melalui langit. Lapisan demi lapisan energi segera muncul, dan seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya. Dimanapun mereka lewat, retakan ruang akan muncul di kehampaan. Adapun 4 pedang besar yang diciptakan dengan kekuatan bela diri, mereka langsung hancur dalam sekejap. Dia benar-benar memahami metode seperti itu, dan secara langsung mencapai Martial King dari Martial Lord. Apakah anak ini benar-benar seseorang dari wilayah Laut Selatan? Kapan karakter yang begitu kuat muncul di wilayah Laut Selatan? Dia hanyalah seorang jenius yang langka, bahkan di tanah suci martialisme kita, ucap tetua itu. Melihat perubahan Chu Feng setelah menggunakan Thunder Armor-nya, tetua berambut hitam itu sangat terkejut sekali lagi. Dapat dikatakan juga bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng, ini telah memprovokasi sarafnya berkali-kali. Namun bagaimanapun juga, kehormatan keluarga Han tidak bisa diinjak-injak. Meskipun betapa jarangnya jenius Chu Feng ini muncul, dia tetap tidak akan membiarkannya mempermalukan orang-orang dari keluarga Han-nya. Karena itulah, dia merilis skill dengan satu tangannya. Ketika dia menyerang dengan tangan kanannya, energi bela dirinya yang tak terbatas berubah menjadi burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap burung aneh itu berukuran beberapa meter. Tubuh mereka berwarna hitam, dan bulu-bulu mereka tajam seperti pedang. Terutama paruh mereka yang tajam, mereka tampak seolah-olah bisa menembus segalanya. Bahkan ruang tanah suci bela diri saja, itu akan ditembus oleh paruh tajam burung aneh ini dengan satu serangan. Jadi, ketika burung-burung aneh yang menutupi langit itu muncul, ruang di sekitarnya mulai retak dan hancur. Siang hari yang cerah dan tak berawan, itu seketika saja berubah menjadi malam yang tak terbatas karena tertutupi oleh kekuatan yang menakutkan itu. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 7, dan itu adalah keterampilan bela diri khusus keluarga Han. Di tangan tetua berambut hitam ini, kekuatan unik dari keterampilan bela diri ini ditampilkan secara menyeluruh. Jiji. Setelah burung aneh yang menutupi langit ini muncul, mereka benar-benar mengelilingi Chu Feng. Kemudian, mereka mulai mengeluarkan tangisan aneh dan menyerbu ke arah Chu Feng. Bila tangisan Void Dragon, teriak Chu Feng. Menghadapi burung-burung aneh yang telah menutupi langit, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Mengontrol kekuatan bela diri di tubuhnya, dia mengangkat satu tangan dan mengepalkannya. Segera, pedang emas besar muncul di tangannya. Setelah pedang emas besar itu muncul, auman naga dengan segera mengikuti. Setelah deru naga yang menusuk telinga itu terdengar, sebuah penindasan tanpa bentuk tiba-tiba saja muncul. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat, sehingga bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Ketika kekuatan opresif tanpa bentuk itu muncul, semua orang merasakan tekanan besar. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran ini dipaksa mundur agak jauh. Adapun mereka yang berkultivasi rendah,
mereka seperti orang-orangan sawah yang terlempar pergi. Hal yang paling penting adalah, ketika kekuatan yang menindas ini muncul, bahkan burung-burung aneh yang tiranik itu menjadi hancur. Ketika mereka terus mengeluarkan tangisan aneh mereka, maka tubuh mereka terkoyak. Pada akhirnya seperti kabut, mereka menghilang dalam ketiadaan. Bajingan tua, kamu benar-benar berani mengalahkan Li Lei ke keadaan seperti itu. Maka hari ini, aku akan meminta kamu membayar hutang darah ini dengan darah juga, teriak Chu Feng. Setelah menghancurkan keterampilan bela diri burung yang aneh itu, Chu Feng tidak hanya berdiri diam di sana. Seketika, tubuhnya langsung bergerak. Sambil memegang bilah tangisan Void Dragon di tangannya, dan membawa serta keempat tetua keluarga Han, dia bergegas menuju tetua berambut hitam itu. Wush wush wush. Kecepatan Chu Feng sangatlah cepat. Meskipun dia hanya peringkat 1 Raja Marsial, tapi kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan peringkat 3 Raja Marital tidak bisa lalai sedikitpun. Namun pada saat ini, hal yang paling menakutkan tentang Chu Feng bukanlah kecepatannya. Justru sebaliknya, itu adalah serangannya. Karena di tangan Chu Feng, pedang naga Void itu digunakan tanpa pengekangan. Itu bukan lagi keterampilan bela diri biasa, dan juga bukan senjata biasa. Namun sebaliknya, itu lebih seperti bilah tajam yang bisa merenggut jiwa seseorang. Bocah, kamu, seru tetua itu. Ketika serangan Chu Feng diluncurkan, ekspresi tetua berambut hitam itu juga mengalami perubahan besar. Segera, ketakutan memenuhi matanya. Itu karena pada saat ini, dia tidak hanya dipaksa ke keadaan pertahanan pasif. Serangan Chu Feng yang tak terhitung dan berubah-ubah, itu juga telah menutup semua kemungkinan baginya untuk melakukan serangan balik. Dia saat ini bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri ataupun mengeluarkan senjata. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus menghindari serangan Chu Feng. Sebenarnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan menghindar lagi. Apa yang mereka maksud dengan menjadi ceroboh sekali, itu akan menghasilkan ribuan penyesalan. Tetua berambut hitam ini akan menjadi contoh hidup dari kata-kata itu. Dengan kekuatannya, jika dia memutuskan untuk bertarung dengan Chu Feng dengan haknya saat bepergian, maka kemungkinannya Chu Feng tidak akan mampu dengan mudah mengalahkannya. Namun karena kecerobohan ini, sebuah peluang telah diambil oleh Chu Feng. Meskipun dia memiliki metode yang lebih kuat yang tak terhitung jumlahnya, tapi Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Dengan demikian, ia menjadi benar-benar tidak berdaya. Tetua berambut hitam saat ini, dia setara dengan harimau ganas yang telah diikat erat. Meskipun ia memiliki gigi yang sangat tajam dan kekuatan yang ganas, tapi ia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Itu adalah kondisi yang sangat sulit untuk ditanggung. Sing, tiba-tiba saja bilah tangisan Void Dragon di tangan Chu Feng didorong ke depan. Segera, sebuah cahaya keemasan melintas. Cerot, seketika, darah pun bertaburan di langit. Pada saat orang-orang berhasil bereaksi, yang mereka lihat adalah lengan tetua berambut hitam itu terbang ke bawah dengan taburan darah. Serangan pedang dari Chu Feng ini, itu benar-benar memotong lengan tetua berambut hitam. Menjerit, bajingan kecil sialan, aku akan membantaimu, teriak tetua itu. Rasa sakit karena telah kehilangan lengannya, ini menyebabkan tetua berambut hitam itu meringis, dan dia pun kehilangan rasionalitasnya. Dia yang terus-menerus marah tidak hanya bisa mengutuk Chu Feng, dan dia bahkan mengucapkan kata-kata ancaman. Dari tubuhnya, itu mengeluarkan niat membunuh yang meluap-luap. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin benar-benar mencoba untuk membunuh Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng tidak memberinya kesempatan seperti itu. Bilah tangisan Void Dragon di tangan Chu Feng dilambaikan sekali lagi. Cerot, percikan darah lain segera muncul. Lengan lain dari tetua berambut hitam itu telah dipotong oleh Chu Feng. Selain itu, ketika lengan itu telah dipotong, Chu Feng sekali lagi mengacungkan pedangnya, dan mengiris lengan yang terputus itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Menjerit, bajingan, aku bersumpah akan mengulitimu, menarik tendonmu, dan memotong-motongmu menjadi 10.000 keping.
teriak tetua itu. Melihat lengannya terpotong yang terpotong-potong, tetua berambut hitam itu menggertakkan giginya karena marah. Bahkan jantung dan paru-parunya hampir meledak. Karena tindakan Chu Feng yang telah memutuskan lengannya di hadapan semua murid dan orang tua ini, itu tidak hanya memalukan dirinya, tapi itu sama juga dengan menginjak-injak martabat keluarga Han-nya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.